Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sahabat Kang Asep Hidayat serta pecinta cerita misteri kisah nyata. Kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang kisah ini Kang Asep dapatkan langsung dari salah satu keturunan tokoh yang ada dalam cerita ini. Kisah ini atau cerita ini Kang Asep beri judul Jamil. Aku bukan pembunuh. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Hidup susah serta di zaman penjajahan Belanda. Bukan berarti sebagai orang tua hanya bisa pasrah dan tidak mendidik anaknya. Dengan segala upaya, pastilah ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena anak sudah pasti harta yang tak ternilai bagi siapapun. Agar kelak anak-anaknya bisa menjalani hidup dengan baik dan benar serta selamat. Demikian pula halnya dengan kedua orang tua Jamil di daerah Payakumbuh, tepatnya di Simalanggang, Sumatera Barat. Jamil dilahirkan ke dunia ini dari keluarga yang jauh dari kata senang. Namun kembali, tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya bodoh tanpa ilmu. Jauh bisa mengenyam ilmu pendidikan tinggi, minimal ilmu kehidupan yang pasti akan dijalaninya di hari mendatang. Ayah Jamil masa itu hanya sebagai buruh tani di sawah orang lain, sementara ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya membuat keripik ubi yang dijual ke kedai-kedai di dekat rumahnya. Lumayan bisa membantu sedikit kebutuhan keluarga. Di usia 12 tahun, Jamil selalu ikut ayahnya bekerja di sawah orang yang digarap ayahnya. Namun ayahnya tentulah berpikir jika Jamil hanya ikut membantunya bekerja sebagai buruh, lalu bagaimana nasibnya kelak yang tidak pernah tahu dengan pendidikan. Namun apa daya, saat itu ayah Jamil tidak pula punya kemampuan untuk membiayai pendidikan Jamil. Walau hanya belajar mengaji ke guru ngaji. Siang itu seperti biasa Jamil dan ayahnya membersihkan sawah milik juragannya. Namun ayah Jamil terlihat kurang bersemangat dalam bekerja. Ia tidak banyak bicara serta raut wajah tuanya terlihat murung. Beda dengan Jamil yang tetap semangat membantu ayahnya. Mungkin Jamil saat itu masih anak-anak, jadi belum banyak yang ia pikirkan seperti ayahnya. "Pak, kesini sebentar Pak." Tiba-tiba saja terdengar seseorang memanggil, namun entah tidak mendengar atau memang karena tengah sibuk dengan segala pikirannya. Ayahnya Jamil tak bergeming. Ia terus mencangkul tak menghiraukan panggilan itu. Jamil saat itu yang mendengar suara panggilan menoleh ke orang yang memanggil ayahnya tadi. Dan ternyata itu juragan tanah yang tengah mereka kerjakan. Setelah mengetahui itu juragannya, segera ia membungkukkan badan, tanda memberi hormat. Lalu segera ia mendekati ayahnya dan memberitahukan bahwa juragan yang punya tanah datang. Tentu saja ayah Jamil terkejut karena ia tak menyadari kedatangan juragannya itu. Seketika itu juga ayah Jamil meninggalkan cangkulnya, lalu dengan segera ia menghampiri juragannya. "Maaf juragan, ambo tak dengar," ucap ayah Jamil seraya membungkukkan badannya. "Makanya kalau kerja jangan sambil melamun," ucap sang juragan sambil tersenyum ramah. Beruntung Jamil dan ayahnya memiliki juragan yang memang dikenal ramah dan baik di desa itu.
Sinilah dulu, kita duduk di gubuk, ada yang mau saya bicarakan. Ajak juragan ke ayah Jamil. Seraya ia lebih dulu melangkah menuju gubuk, tempat istirahat yang berada di tengah sawahnya. Ayah Jamil tanpa banyak kata mengikutinya, sementara Jamil meminta izin pada ayahnya untuk mencari atau menangkap belut yang tentunya banyak di pesawahan. "Bah, Jamil cari belut ya, Bah," ujarnya ke ayahnya. Ayahnya pun menganggukkan kepala tanda memberikan izin. Setibanya di gubuk, juragan duduk berhadapan dengan ayah Jamil. "Berapa lama lagi, Pak, sawahnya selesai dicangkul?" tanya juragan mengawali obrolan. "Oh, insya Allah seminggu lagi selesai, Gan," jawab ayah Jamil. Tentunya ia menjawab dengan tetap menundukkan wajahnya. Ya, pada masa itu, sang buruh tentunya suatu hal yang sangat hormat dan patuh kepada sang juragan. Kaum buruh tidak pernah punya keberanian, jangankan untuk membantah, berbicara menatap muka sang juragan saja. Itu sudah dianggap tidak sopan. "Ya udah, gak apa-apa, yang semangat ya kerjanya," ujar juragan dengan bijak. "Oh iya, saya lihat dari tadi Bapak terlihat murung saja. Kenapa? Sakit ya? Atau sedang ada masalah?" Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba dari juragan yang menanyakan kenapa ia murung, tentunya ayah Jamil terkejut dan merasa sungkan. "Tidak, tidak kenapa-kenapa, Gan," jawab ayah Jamil tergagap. Merasa tak enak sikapnya terbaca oleh juragannya yang baik itu. "Jangan bohong, cerita sama saya, siapa tahu saya bisa bantu. Atau memang sedang sakit? Istirahat saja, tak usah kerja hari ini kalau memang sakit," ujar juragan penuh kebijaksanaan. Sejenak ayah Jamil hanya terdiam dan tertunduk. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Maaf, Gan, saya lagi sedih dan bingung memikirkan nasib dan masa depan anak saya, yaitu Jamil. Jamil sekarang sudah berusia 12 tahun, tapi dia belum sekolah. Karena jangankan untuk biaya sekolah, belajar mengaji saja kami tak mampu membiayainya," tutur ayah Jamil dengan suara parau, karena ia merasa begitu sedih dengan kondisi kehidupan anaknya. Terlihat bening air mata mulai menetes dari sudut matanya dan mengalir di pipi tuanya. Mendengar keluhan ayah Jamil, sang juragan tertegun merasa prihatin. Lalu dengan lembut ia berkata, seraya memegang bahu ayah Jamil, "Kenapa baru cerita sekarang sama saya, Pak? Insya Allah saya bisa bantu. Begini saja, Pak. Bagaimana kalau Jamil kita masukkan ke padepokan yang ada di kampung ini? Di sana Jamil bisa belajar mengaji dan ilmu agama lainnya. Bahkan di padepokan itu bisa belajar ilmu bela diri," tutur sang juragan yang bersedia memasukkan Jamil ke padepokan yang ada di Simalanggang itu, serta biaya sang juraganlah yang membantu. Mendengar ucapan juragan yang akan memasukkan anaknya ke padepokan serta membiayainya, tentu saja membuat ayah Jamil terkejut sekaligus merasa sangat senang. Ia menangis hingga ia raih kedua tangan sang juragan itu lalu ia cium. Tanda ia sangat bersyukur serta berterima kasih atas kebaikan juragannya. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Gan. Semoga juragan panjang umur serta makin banyak rezekinya," ujar ayah Jamil di sela tangisnya.
Udah, jangan sedih. Nanti sore saya tunggu di padepokan itu ya. Bawa Jamil sekalian dan jangan lupa bawa sekalian pakaiannya ya. Sekarang saya mau pulang dulu ya. Demikian ujar sang juragan memastikan. Lalu juragan berpamitan. Iya Gan, nanti sore saya ke sana. Sekali lagi terima kasih ya Gan, ucap ayah Jamil senang. Singkat cerita, sore itu Jamil diantar ayahnya ke padepokan. Sebelum tiba di tempat tujuan, sambil berjalan Jamil bertanya ke ayahnya, "Bah, kalau Jamil masuk ke padepokan, lalu siapa yang bantu Abah kerja?" Mendengar Jamil berkata demikian, ayahnya sejenak menghentikan langkah. Lalu ia memalingkan wajahnya ke Jamil yang saat itu berada di sebelah kirinya. Sambil tersenyum, beliau menjawab, "Abah, gak apa-apa. Yang penting Jamil bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sana ya. Semua itu untuk masa depanmu nak," ujar ayahnya penuh pengharapan. Lalu mereka berdua melanjutkan langkah dengan penuh keyakinan menuju padepokan. Singkat cerita, Jamil dan ayahnya tiba di padepokan itu. Terlihat di hadapannya sebuah bangunan sederhana dengan halaman lumayan luas, dikelilingi sawah dan beberapa tambak ikan. Ayah Jamil sedikit berdebar, maklumlah namanya juga orang susah. Memasuki tempat yang dianggap terhormat tentulah ia merasa canggung. Beda halnya dengan Jamil yang terlihat santai dan tenang. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Ayah Jamil mengucapkan salam, namun tak terdengar ada jawaban dari dalam. "Biar Jamil saja bah yang mengucapkan salam. Bah pelan kali suaranya," ujar Jamil ke ayahnya. Ayah Jamil hanya tersenyum mendengar ucapan anaknya itu. "Assalamualaikum," ucap salam Jamil dengan suara lantangnya. Sontak ayahnya terkejut mendengar Jamil mengucapkan salam dengan suara keras. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban salam dari dalam, dan tak lama berselang pintu itu terbuka. Terlihat seorang anak muda yang membukakan pintu. Dengan ramah pula pemuda itu menyapa dan mempersilahkan masuk. "Ayo silakan masuk." Lalu Jamil dan ayahnya masuk dengan sedikit canggung. "Ayo langsung saja ke belakang." Pemuda itu kembali mengajak sekalian ke belakang bangunan itu. Di belakang terlihat sebidang tanah yang lumayan luas untuk ukuran halaman rumah. Kira-kira 40 kali 40 meter. Dengan di sekeliling halaman itu dipagar dengan rumpun-rumpun bambu tali yang dipangkas rapi layaknya pagar benteng. Sehingga tidak terlihat dari luar segala aktivitas yang ada di dalam. Di sudut halaman berdiri bangunan tanpa dinding berbentuk gazebo atau pendopo. Di pendopo itu terlihat seorang kakek yang terlihat masih kekar, walau ya terlihat tidak muda lagi. Tengah mengobrol dengan juragan tanah di mana ayah Jamil bekerja. Singkat cerita, Jamil pun dititipkan di padepokan itu yang dipimpin oleh sang datuk sekaligus pemilik padepokan. Setelah menitipkan Jamil untuk menimba berbagai ilmu di sana, ayah Jamil dengan lega meninggalkan Jamil dan kembali pulang. Menimba ilmu di padepokan bukanlah hal yang ringan. Dalam artian hidup seperti di saat bersama keluarga. Di padepokan tentunya banyak aturan dan kedisiplinan yang harus dipatuhi, dan apabila dilanggar maka sudah pasti ada tindakan dari datuk maupun pembimbing lainnya. Namun sekeras apapun aturan di padepokan itu, Jamil dapat menyesuaikan serta mengikuti apa yang sudah menjadi aturan di padepokan itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan,
Demikian pula dengan tahun, sebagaimana mestinya terus berjalan. Demikian pula dengan Jamil, ia kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, berparas tampan, dilengkapi dengan berbagai ilmu yang ia dapatkan di tempat itu. Selain ilmu agama, ia pun sudah hampir menguasai ilmu bela diri serta ilmu kanuragan yang memang diajarkan di padepokan. Semua atas ketekunannya dalam mengikuti apa yang diajarkan datuk serta guru lainnya. Jamil dikenal memiliki karakter atau sifat yang keras, namun dalam koridor yang benar. Terkadang ia sulit mengendalikan emosionalnya. Selain karena kepatuhan serta kemampuannya, Jamil dijadikan andalan oleh pihak padepokannya. Ia pun dipercaya oleh datuk untuk mengelola serta mengawasi yang menjadi aset dan usaha padepokan, yang salah satunya tambak ikan yang berada di seputaran padepokan itu. Jamil, kamu sekarang sudah dewasa dan kemampuan kamu sudah matang. Sambil terus belajar dan berlatih, karena itu datuk meminta bantuan kepadamu. Bisa apa tidak kamu bantu datuk? Suatu hari datuk memanggil Jamil dan diajak mengobrol di pendopo. Iya datuk, Jamil siap. Kira-kira apa yang bisa Jamil bantu datuk? Dengan menunduk hormat, Jamil menyanggupi permintaan sang datuk walau ia belum tahu apa yang menjadi tugasnya. Sejenak sang datuk terdiam sembari terus memandang dengan tajam ke Jamil yang saat itu hanya tertunduk hormat. Jamil, kamu kan tahu usaha padepokan kita ini hanya beberapa tambak ikan saja. Selain untuk memenuhi kebutuhan kita di sini, juga untuk kita sedekahkan kepada orang-orang susah di desa ini. Namun, akhir-akhir ini kurang menghasilkan dengan maksimal. Mungkin karena datuk sudah terlalu tua, jadi tidak mampu lagi untuk mengurusnya. Maka dari itu, datuk percayakan kepadamu ya. Demikian amanah serta tugas Jamil yang diberikan datuk. Baik datuk, Jamil akan laksanakan amanah datuk, jawab Jamil dengan tegas. Sejak saat itu, Jamil sang pemuda gagah dan keras itu mulai mengelola tambak milik sang guru dengan baik. Hingga beberapa bulan kemudian, di saat panen tiba, tambak ikan itu alhamdulillah menghasilkan ikan yang banyak serta berkualitas baik. Tentu saja dengan keberhasilan Jamil mengelola tambak membuat sang datuk senang dan bangga terhadap Jamil. Namun demikian tidaklah membuat Jamil sombong terhadap saudara seperguruannya. Singkat cerita, 2 tahun sudah Jamil mengelola tambak dengan baik dan lancar. Namun di awal tahun ketiga, ada masalah yang membuat datuk marah dan bertanya kepada Jamil. Karena jumlah ikan yang dihasilkan jauh menurun, bahkan ikan-ikan yang ukuran besar pun tidak ada. Suatu malam sehabis sholat fardu maghrib, datuk memanggil Jamil. Seperti biasa mereka mengobrol di pendopo dengan ditemani temaramnya lampu lentera yang tergantung di setiap sudut atap pendopo itu. Jamil, kamu tahu mengapa datuk memanggil kamu? Tanya datuk ke Jamil, memulai obrolannya saat itu. Siap datuk, Jamil tidak tahu. Jawab Jamil dengan pelan namun tegas. Ciri khas Jamil, namun ia merasa pasti ada sesuatu yang salah. Mendengar jawaban Jamil yang mengatakan tidak tahu mengapa ia memanggilnya, datuk memandang dengan tajam.
Seharusnya kamu tahu, tapi jika kamu tidak tahu, baiklah. Datuk kasih tahu. Ucap sang datuk dengan nada sedikit ditekan. Tentu saja sikap datuk membuat Jamil merasa berdebar, bahkan ia takut. Jamil, datuk sudah memberikan kepercayaan sama kamu. Tapi mengapa sekarang hasil tambak kita jauh merosot? Atau mungkin kamu sekarang mulai tidak jujur? Mendengar ucapan datuk, tentu saja membuat jantung Jamil serasa berhenti berdetak. Ia merasa sangat terkejut karena ia tak pernah punya sifat tidak jujur, apalagi berkhianat. Maafkan Jamil, datuk, jika Jamil berbuat salah. Tapi Jamil tidak pernah berbohong, apalagi berkhianat kepada siapapun. Apalagi sama datuk. Berikanlah kesempatan buat Jamil untuk menyelesaikan masalah ini. Jawab Jamil kepada datuk dengan tegas, namun tetap dengan sikap penuh hormat. Baiklah Jamil, datuk percaya sama kamu. Cuma bagaimana caranya supaya masalah ini kamu selesaikan? Ucap datuk dengan tegas. Baik datuk, terima kasih sudah memberikan kepercayaan serta waktunya buat Jamil. Jamil berjanji secepatnya akan Jamil selesaikan. Tak lama mereka berdua mengobrol dan sang datuk mempersilahkan kepada Jamil untuk istirahat. Di dalam kamar yang sempit, Jamil merenung, membayangkan dan mencerna ucapan sang datuk ketika di pendopo beberapa saat yang lalu. Ia berpikir keras untuk mencari tahu apa penyebab masalahnya. Mata Jamil terasa sulit untuk dibawa tidur. Akhirnya Jamil bangkit dari ranjangnya, lalu ia melangkah keluar dari kamar sempit yang sudah bertahun-tahun ia huni. Malam yang terasa sunyi dan gelap serta dinginnya suasana malam di pedesaan. Jamil duduk seorang diri di bangku-bangku kayu di sebelah pendopo. Pandangannya menatap jauh ke atas langit nan gelap, tanpa bulan yang menerangi. Aku harus mencari tahu secara diam-diam. Aku harus bisa membuktikan kepada datuk. Demikian hatinya berkata. Namun, walau dalam situasi yang tidak nyaman, Jamil selalu bisa berpikir tenang. Sehingga ia selalu bisa mencari solusi yang tepat, walau ia sosok yang keras kepala. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Jamil bisa mengungkap permasalahan yang terjadi? Dan apa penyebabnya sehingga tambak-tambak ikan yang dikelola oleh Jamil menurun penghasilannya atau tidak menghasilkan dengan baik seperti sebelum-sebelumnya? Ikuti terus kisah selanjutnya, yaitu Jamil bagian 2. Kang Asep aturkan banyak terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.